Nah, apalagi pelajaran-pelajarannya samalam segera bertobat. Ya kalau lah jangan sampai kayak iblis, kaina. Tahu-tahu terbit matahari dari sebelah barat. Nya iblis itu lah penyebabnya tah, salahnya tah inya minta lawan Allah supaya jangan dimatiakan kecuali hari kiamat. Jadi lalu tanang aja nya kada betah mati yo aku lawas yo lagi hanya mati. Jadi kainain aja bertobat di situ, itu bahayanya di situ. Jadi makanya ada kisah seseorang, kalau kada salah itu di zaman Nabi Musa, nang minta doa akan supaya kawa melihat iblis. Jadi aneh juga, Nabi Musa doakan pang ulun supaya kawa melihat iblis. Ujaran Nabi Musa paraya kalau kada ada faedahnya juga, kada aja ulun hendak tahu kayak apa inya manggoda manusia supaya kayaknya nyaman ulun kawa atase gitu. Walhasil didoakan oleh Nabi tadi maka kabul. Jadi bebaya tiba-tiba aja diberi Allah kasyaf yaitu kawa melihat iblis menggoda manusia. Sekalinya napa inya nang digoda iblis, jadi bilanya sambohyong langsung jaka kita bajugit-jugit iblis di hadapan gitu, di aur-aurnya bener. Jadi ini sarek mau ambilakan pupukol disasahi iblis, buka iblis. Jadi karena tak ganggu, jadinya anak samboyangannya didatanginya pulang. Bila sudah mulai bau sale jaka kita di aur-aurnya pulang, sarek pulang, nyasahi pulang gitu tak. Nah, jar iblis babsina, aku sebenarnya iblis hendak melawan ikam kawa bener. Aku sih ngaji bener ya, bukan karena mau ketakutan jadi iblis kayak itu pulang dah. Jangan hendak lawan nih kami satu mat mati. Oh kayak gitu. Cuma tahu lah jadi iblis jadi aku nih kada melawan jadi aku buka. Karena aku tahu bahwa umur ikam ini masih 100 tahun lagi hanya mati. Jadi biar kulawan ya ikam kada mati. Jo aku melihat di Lauhul Mahfuz ya iblis itu umur ikam masih panjang kayak itu. Lalu tergoda sartipulahnya di situ. Lalu tiba-tiba aja sudah beribadat tuh iblis sampai berjauhnya kan udah dekat di aura-auranya lagi. Cuma sejak saat itulah timbul di dalam pikirannya aku nih lawas lagi hanya mati. Kakari beribadat aja tak lalu-lalu jauh. Kau yang ku anak santai-santai aja. Kan mulai di situ mulai kuliah beribadat sudah. Pahabisannya maksiat. Dan pahabisannya tambahnya sudah semangat beribadat kurang karena mati. Ingat, makanya di situ penting ingat mati itu kan salah satu pelajaran penting gitu. Dan akhirnya ketika inya maksiat, tahu-tahu datang Israel hendak mencabut rohnya. Kada paparakan 100 tahun lagi, mungkin beberapa tahun aja. Ujarnya apa maka kayak ini? Aku aturannya belum mati lagi, lawas lagi. Ujar siapa? Ujar iblis. Iblis tuh pangaramput. Ikam percaya iblis datang di mana tahu? Inilah waktunya maka dicabut roh dalam keadaan maksiat, naudzubillah. Dan itu bahayanya tulul amal ngarnya panjang. Jadi kita kan salah satu pelajarannya kita harus siap-siap, siapa tahu Israel datang. Segera di sini kita bertobat tadi, jangan ditunda-tunda tadi. Dan iblis itu contohnya kayak ketika ia minta waktu supaya sampai hari kiamat hanya mati dan dikabulkan oleh Allah, innaka laminal munzirin, makanya tenang-tenang aja. Nang penting ujar iblis, aku sudah tahu kayak apa cara amun aku hendak bertobat. Dan karenanya sudah bertakon lawan Allah Ta'ala sewaktu Nabi Musa munajat di Gunung Tursina. Jadi Nabi Musa diundang Allah untuk munajat, lalu di bawah gunung sebelum Nabi Musa naik itu disambang oleh iblis. Ujar iblis, wahai Musa, kainalah takunakan lawan Allah apabila ikam sudah berdapat lawan Allah Ta'ala dibukakan hijab takunakan amunnya aku bertobat diterima Allah kadakah. Nang kedua seandainya diterima juga kayak apa cara tobatnya. Dan kayak itulah ketika Nabi Musa menajat selesai menerima kitab Taurat, lembaran-lembaran suhufnya, dan lalu ujaran Nabi Musa, ya Allah ada orang betakon titipan bolehlah ulun sampaikan, silahkan. Ujar Allah, iblis betakon amun inya hendak bertobat pian tarima kada, seandainya diterima tobat cara tobatnya kayak apa. Ujar Allah, siapapun yang bertobat aku tarima karena aku maha penerima tobat termasuk iblis sekalipun. Dan caranya iblis itu sesuai lawan kesalahannya, yaitu baharinya kada hakun sujud kepada Nabi Adam. Jadi kalau inya bertobat ku beri syarat sabuting supaya inya tobatnya sambil sujud di kubur Nabi Adam. Dan iblis tahu kubur Nabi Adam enggak. Makanya ben hendak ziarah ke kubur Nabi Adam betakun iblis tak dapat dah. Jadi iblis ingat tadi cirinya sudah ke kubur Nabi Adam. Nabi Adam kan sudah sama kita ketahui, nong tadi tuh umur sidin 1000 tahun ya kalau lah. Dan kalau Siti Hawa itu ujar tuh 1 tahun sesudah Nabi Adam meninggallah Siti Hawa. Dan tetapi berarti 1001 tahun lah umur Hawa kada, karena Siti Hawa itu
jauh diciptakan sesudah Nabi Adam. Wah itu terjadi kada sampai 1000 tahun umur sini. Ada yang memadahkan umur Nabi Adam itu sudah 130 tahun di dalam surga, hanya diambil tulang rusuk sidin. Nah, jadi sekitar itulah umur Siti Hawa kayak itu. Cuma bertambah 1 tahun daripada Nabi Adam, cuma kurangnya 130 atau Allah alam kada tahu persis jawaban kita, cuma lebih anom lah daripada Nabi Adam. Jadi ketika sudah turun Nabi Musa dari Gunung Tursina tadi, disambang oleh iblis 40 hari kemudian. Ujar iblis, kayak apa? Jawabannya sudahlah. Jadi ujar Nabi Adam sudah, ujar Allah, apabila ikam hendak tobat diterima, siapapun yang bertobat diterima Allah kada bapa palihan. Dan syaratnya ikam harus sujud dahulu di kubur Nabi Adam lalu minta ampun, niscaya diampuni Allah seluruh dosa ikam. Tahu sudah iblis caranya, diingatakannya, dihafalnya, disimpaninya ilmunya itu. Cuma dengan kesombongannya ini kisahnya nih. Musa, ujar iblis, dangarakan napandir kok. Napa aja Nabi Musa? Aku ini disuruh Allah sujud lawan Nabi Adam, waktunya hidup ya tuh aku kada hakun. Apalagi sudah mati di kuburnya, di hadapan aku hakun sujud. Ujar iblisnya sombong bener ya. Cuma sabujanya diingatakannya, aku kadang kalah bener, hendak agak taros ya kayaknya aku di akhir zaman, kayaknya aku hendak bertobat. Tetapi saat ini aku hendak menggoda manusia dahulu supaya ini masuk neraka sebanyak-banyaknya. Amun aku bertobat wah ini kayaknya nyamanan manusia kada denang menggoda lagi. Kayak itu pikirannya. Dan itulah kayaknya yang terjadi terus sampai hari ini, sampai akan datang, terusnya menggoda manusia dan saling banyakkan manusia yang tersesat gara-gara iblis ini, dan gara-gara dan berhasil suksesnya menyesatkan manusia. Tetapi permasalahannya tadi inya sendiri kayaknya kada tahu persis kapan hari kiamat. Itu permasalahannya. Jadi kisahnya kayaknya di akhir zaman itu itulah hari Kamis malam Jumat, kan pemulaan kiamat itu hari Jumat. Pagi Jumat itu terjadi kehebohan, terjadi kekacauan. Kenapa? Karena ternyata pada pagi Jumat itu matahari terbit di sebelah barat. Itu awal-awal kiamat tuh kayak itu. Berita luar biasa itu, di mana-mana pian membuka TV. Berita itu aja berataan breaking news ya tulisannya kayak itu aja di TV One kayak itu, di RCTI masih ada lagi kada tahu juga bang. Pindah channel ke Trans TV sama aja breaking news juga. Ini terjadi fenomena alam ya. Kenapa ini? Ada apa? Bagi nang kada tahu bingung tada gejala apa ini? Nang mana nang salah ini, buminya atau balik atau mataharinya atau ugah kada tahu juga ini. Di mana salahnya? Tapi bagi orang yang alim, yang tahu berarti 3 hari lagi kiamat. 3 hari lagi akan dihancur seluruh alam semesta. Iblis termasuk yang tahu. Maka iblis segera terbang menuju kubur Nabi Adam, lalu disitulah inya sujud, lalu inya bertobat lawan Allah. Ya Allah, ulun mulai saat ini kada hendak lagi maksiat, saat ini ulun hendak beribadat saja dalam tempo 3 hari ini, kada ada lagi nang lain, ulun hendak husnul khatim. Pada saat inya sujud itulah ada nang manggamet, bangun, ada apa ikam sungkam di sini mujarnya. Jadi berbuat iblis sekali ditoleh malaikat Jibril. Ada apa Jibril, ujar iblis, ikam nenang ada apa di sana? Aku bertobat, ini parak benar kiamat sudah. Aku ampe maksiat aku sekarang dan aku tahu inilah cara tobat. Aku sudah bertakon bahari lawan melewati Nabi Musa kepada Allah. Jawabannya disuruh sujud. Iya bang, ujar Jibril, aku datangnya hendak menghabarakan jualan ikam. Ada nang ikam kada ingat, napa gerang ujar iblis, bila matahari terbit di sebelah barat pintu tobat sudah ditutup. Jakanya ikam samalam kayak ini nih masih diterima atau malam tadi paling lambat. Iya kah ya iblis, aku kada ingat. Di sini tuh nang sesal bener aja lagi tuh. Ini pelajarannya lawan kita tadi. Coba perhatikan, Nabi Adam sudah dulu kisahkan bebaya turun ke dunia itu nang pertama langsung sujud minta ampun. Ada iblis kayaknya di akhir hanya sujud talambat kalau sayup kalau. Jadi kita ini turuti Nabi Adam, jangan menuruti iblis kayaknya. Di saat Israel datang hanya hendak minta ampun talambat sudah jadi Israel. Ini roh hikam sudah sampai di gulu.
Dan ketika sudah sampai gargarah itu kada diterima Allah Ta'ala lagi, bangalih-alih sudah ditutup. Jadi kan dua macam, nah ditutup pintu tobat ketika roh kita sudah sampai gargarah ngaran sampai di bulu sini, dan itu awak jantung sudah kada berdetak lagi, dan cuma mungkin masih merasa lagi di akal pikiran kita, mungkin di pikiran kita masih kau minta ampun tapi kada diterima. Nang kedua tadi ketika matahari terbit di sebelah barat, nang awal itu disebut kiamat sugra, nang kedua ini disebut kiamat kubra, sama-sama ditutup pintu tobat. Dan itu satu pelajaran penting supaya segera bertobat. Ada lagi pelajaran penting di sini adalah, walaupun orang mungkin rancak aja mengisahkan ini, cuma penting juga sebagai penutup daripada kita mengambil pelajaran daripada Nabi Adam.